Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariza Raisa Rafania dengan NPM 22120111692. Di sini saya akan menampilkan video untuk menjawab soal UAS hukum Islam. Yang pertama, jelaskan status hukum menikah disertai dengan contoh-contoh kondisi dari individu yang bersangkutan. Jadi menurut saya, dalam Islam, status pernikahan itu dibagi menjadi 5, yaitu ada fardu, yang berarti wajib apabila seorang muslim telah cukup kemampuan untuk melangsungkannya, baik secara finansial maupun lahir dan batin. Di sisi lain, ia memiliki hasrat seksual yang tinggi dan khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan jika ia tidak menikah. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya dari perbuatan hina dengan cara lain seperti puasa. Mengingat bahwa menjaga kesucian dan kehormatan adalah suatu keharusan, begitu pula dengan menjauhi perbuatan yang dilarang agama, sehingga cara terbaik baginya adalah dengan menikah. Yang kedua, yaitu ada haram, apabila seorang akan menzolimi serta membahayakan pasangannya jika menikah, seperti dalam kondisi tidak dapat memenuhi kebutuhan pernikahan lahiriah dan batiniahnya, atau tidak mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, juga menjadi haram bila hendak melakukan penipuan. Lalu berikutnya ada sunnah. Sunnah berarti tidak menjadi wajib, melainkan sunnah jika seseorang sudah mampu dalam finansial dan pemenuhan lahir batin, tetapi tidak takut akan tergelincir kepada perilaku yang dilarang. Dilatar belakangi pula dengan umurnya yang terbilang masih muda. Lalu selanjutnya ada makruh, bagi orang yang tidak punya penghasilan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan batiniah, tetapi calon istrinya rela dan memiliki harta cukup untuk menghidupi mereka. Dengan kondisi seperti ini, maka menikah dalam makruh bila dipandang dalam Islam. Lalu mubah, di mana seseorang dalam kondisi stabil tidak cemas akan terjerumus kepada zina, zolim atau membahayakan pasangannya jika tidak menikah. Tidak ada pula dorongan maupun hambatan untuk melakukan atau meninggalkan pernikahan. Dalam keadaan ini, hukum menikah bagi seseorang yakni boleh atau mubah. Dan undang-undang yang mengatur ada di Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Lalu pertanyaan nomor 2, sebutkan dan jelaskan cara-cara memperoleh hak milik menurut hukum Islam. Memperoleh hak milik dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan beberapa cara, tergantung pada jenis hak milik dan dimilikinya. Hak milik dibagi menjadi 2 kategori, yaitu hak milik yang sempurna dan hak milik yang tidak sempurna. Berikut adalah beberapa cara untuk memperoleh hak milik dalam hukum Islam. 1. Ada ihras al-mubahat atau memiliki benda yang boleh dimiliki. Kedua, ada akad, memperoleh hak milik melalui perjanjian atau akad. Ketiga, ada khilafah atau memperoleh hak milik melalui pengendalian aset kepada pihak yang lain. Yang keempat, ada warisan, memperoleh hak milik melalui warisan dari orang tua. Lalu, hak milik yang tidak sempurna, yang juga dikenal sebagai hak milik naqis, dapat diperoleh dengan cara berikut. Pertama, ada milk al-ain atau diperoleh dengan sebab warisan. Lalu kedua, ada milk al-manfaat asyi syaksi, diperoleh melalui iarah atau pinjaman, ijarah atau sewa, wakaf, dan wasiat dan ibahah. 3. Milk al-manfaat al-aini atau cara ini tidak disajikan dalam sumber yang ada. Dalam memperoleh hak milik, penting untuk mematuhi hukum Islam dan menganut undang-undang yang ditetapkan. Hak milik memiliki 2 makna, kepastian atau ketetapan, dan kebijakan tentang penggunaan dan pengendalian kebendaan sesuai dengan hukum Islam. Lalu pertanyaan nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan tujuan aktivitas ekonomi dalam Islam. Aktivitas ekonomi dalam Islam memiliki beberapa tujuan yang mendasar. Pertama, aktivitas ekonomi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat secara adil dan seimbang. Kedua, aktivitas ekonomi juga dimaksudkan untuk menunjang terlaksananya berbagai bentuk ibadah dan kebajikan seperti haji, zakat, sedekah, dan dakwah. Selain itu, aktivitas ekonomi dalam Islam juga harus tetap dalam bingkai akidah dan syariah, yang berarti usaha yang dilakukan oleh seorang muslim harus dimaknai dalam rangka ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan materi, tetapi juga untuk mencapai keseimbangan, keadilan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaan yang keempat, jelaskan yang Anda ketahui tentang hukum perikatan Islam. Hukum perikatan Islam adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan antara pihak-pihak hukum yang terkait dalam suatu perjanjian atau perikatan.
Hukum perikatan Islam mengatur tentang objek perikatan, subjek hukum perikatan, rukun dan syariat perikatan, serta tujuan perikatan dan akibatnya. Perbedaan antara proses perikatan dalam hukum Islam dan KUH Perdata adalah pada tahap terjadinya perikatan. Dalam hukum perikatan Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua, baru kemudian lahirlah perikatan. Sedangkan pada KUH Perdata, perikatan lahir karena suatu pertujuan atau karena undang. Lalu soal terakhir, jelaskan yang Anda ketahui terkait dengan hukum perceraian menurut Islam. Hukum perceraian dalam Islam mengatur prosedur pemutusan hubungan suami istri. Perceraian boleh dilakukan namun ada catatan tertentu yang perlu diperhatikan. Dalam Islam, perceraian disebut dengan juga istilah talak yang bisa dilakukan oleh suami. Ada beberapa kondisi di mana perceraian dapat menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram, tergantung pada permasalahan yang dialami pasangan suami istri. Lalu terdapat berbagai jenis talak seperti talak bain yang merupakan perceraian saat suami mengucapkan talak 3 kepada istrinya sehingga istri tidak boleh dirujuk kembali. Dan dalam praktiknya perceraian dalam hukum Islam di Indonesia hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.